Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teater Geni, borong. Oke. Alhamdulillah atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa kita bisa bertemu kembali ya, Bang. Kali ini Teater Geni bincang-bincang kedatangan tamu wisudawan IAIC yang bulan kemarin, Bang Rudy. Ya, makan. Ya, pada kali ini Teater Geni bincang-bincang ada yang baru lah. Teman-teman ngerasain nggak ada yang baru tuh apa? Ya. Apa yang baru? Jadi yang kemarin kan dipandu oleh Ang Ajis, senior kita, dan sekarang ketemu bersama saya, Syahrul Ramadan. Abot. Ya, setelah sekian lama Teater Geni break ya, karena ada hal-hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu di organisasi Teater Geni itu sendiri. Dan pada kali ini Teater Geni bincang-bincang dimulainya diawali dengan saya gitu. Oke, langsung saja kita akan berbincang-bincang bersama Bang Rudy. Bang Rudy, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah sehat. Tos dulu dong biar gak Makin sakit. siap. Iya. Makin sehat, makin siap. Iya. Iya Bang Rudy. Iya. Kita itu sedikit pengen kepo Bang. Iya. Kepo. Kepo apa nih? Karena masalah, bukan masalah sih. Jangan dipermasalahkan lah. Iya Bang Rudy itu kan salah satu dari wisudawan Institut Agama Islam Cirebon. Iya, betul. Gimana sih Bang perasaan Bang Rudy gitu ketika sudah selesai berjuang lama gitu kan, terus menggapai ya sarjana gitu ya? Yang pasti satu hal sudah bersyukur ya, sudah lulus, alhamdulillah. Yang kedua paling seneng itu udah plong. Iya. Plong udah tidak ada beban buat untuk bukan beban ya, tapi udah menyelesaikan lah. Iya. Alhamdulillah lulus tepat waktu, alhamdulillah. Tepat waktu berarti Bang? Insya Allah. Enggak nunggu. Insya Allah. Iya menarik Bang, jadi dari sekian jauh ya perjalanan Bang Rudy gitu, dari semester awal, semester sampai wisuda itu kan, perlu apa namanya, bukan perlu, jadi adalah perjuangannya gitu Bang. Nah dari semester 1 sampai semester akhir itu Bang, ada ini sih Jual. kendala-kendala yang menyebabkan Bang Rudy hampir sempat menyerah lah gitu. Ada, pasti ada ya. Udah mungkin bisa sama mungkin teman-teman yang lain juga. Biasanya kendala untuk semangat turun itu ketika sudah masuk ke semester-semester Atas. udah setengah-setengah berjalan, udah Saya juga bosen, seperti itu, Bang. udah bosen, udah bosen, udah capek, ya pengen ya udahlah, udah selesai. Ditambah banyak kadang ada masalah pribadi dan lain-lain, akhirnya masuk ke masalah kuliah dan akhirnya mungkin, tapi yang bisa buat bertahan itu mengingat kembali dari awal, kita udah sayang nih, udah daftar gitu di kampus, apalagi kampusnya juga kampus yang sangat potensial gitu kan, sangat bagus. Jadi kita kayaknya kalau berhenti tengah-tengah jalan udah kadung, bahasa sudah mah kadung ya, pakai Jawa mah aja kagok aja sampai udah gitu. Akhirnya ya berkat teman-teman satu kelas juga saling support untuk ya udah lanjut gitu. Dari teman-teman saling support juga ya, akhirnya bisa terlewati lah masa-masa kayak udah males, udah bosen dan lain-lain, itu udah alhamdulillah terlewati. Tapi masa-masanya pasti di tengah-tengah perkuliahan, udah masuk semester 5, 6 gitu.
pasti ngerasa gitu. Subhanallah. Nanti Bang Sarul ngerasain. Dan saya juga kan udah semester 5 ya. Jadi benar apa kata Bang Rudi, di apa selama dari awal semester 1, 2, 3 itu kan masih semangat gitu tuh. Cuman pas udah di tengah-tengah 4, 5, 6 udah kayak aduh, gimana ya? Sambil apa sempat pernah berpikir pengen ini namanya pindah jurusan tuh Bang. ya. Soalnya mikir-mikir lagi. Iya. Saya kan jurusan bahasa Arab ya gitu. Nanti skripsinya bahasa Arab semua kayak gimana ya gitu. Udah mikirin kayak gitu Bang. Mikir sampai kayak Iya. kita, aduh kita kayak salah jurusan. Terus apa kita udah, ini saya pantas enggak nanti sarjana ini? Wah, ini pasti pertanyaan-pertanyaan begitu. Yang ditakutin kan sarjana bahasa Arab tuh, tapi nggak bisa bahasa Arab gitu. Pas. Makanya sempat ada pikiran gitu bahwa tuh pengen pindah ya. Tapi ya kembali Kembali lagi. kepada Niat awal gitu. awal. Jadi ya udah lanjut. Pasti karena mungkin nanti ada juga ketika ada masa down, mungkin kita juga ada rasa bangkitnya gitu kan. Bangkitnya nggak tahu support dari teman-teman, keluarga dan lain. Mungkin juga ada yang kadang ada satu momen kita ketemu peristiwa atau kejadian yang orang luar atau kita lagi jalan-jalan ketemu ngobrol sama orang lain kayak kuliah juga kayaknya mereka lebih parah daripada kita gitu. Tapi mereka bisa gitu kan. Situ dulu gitu Iya. Bang, ya. Melihat teman-teman yang di luar sana gitu masih apa namanya bisa dibilang agak sulit untuk Iya. menempuh jenjang perkuliahan gitu Bang. Makanya kita kan ya bersyukur gitu. Syukur Alhamdulillah, bisa gitu. ke kuliah gitu. Kuliah. Iya Bang, jadi itu perjalanan dari Bang Rudi di semester awal sampai wisuda gitu teman-teman. Ya penuh perjuangan ya Bang. Banget. Main banget. Iya Bang Rudi jurusan apa? Kalau saya ini prodinya ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Jurusan. Ya, termasuk prodi baru. Lah, masuk di EC adalah prodi baru. Bang Rudi ngambil ekonomi syariah itu atas dasar apa itu Bang? Maksudnya latar belakang kenapa gitu Bang? Mungkin Rudi karena ngambil ekonomi? awalnya karena lulusan ya, karena lulusan kan dulu lulus SMK-nya akuntansi. Oh SMK gitu SMK. SMK-nya akuntansi, terusnya masuk kayaknya yang cocok apa nih gitu kan. Ternyata ada ekonomi syariah, oke, cocok masuk. Terus kita juga kayak lebih pengen tahu dunia ekonomi aja yang ada di sini. Maksudnya nanti ke depan kayak gimana sih wawasannya gitu kan. Ya ke arah situ. Emang karena dorongan pribadi untuk masuk ke jurusan itu gitu, ke prodi itu. Berarti dari SMK ya Bang ya? Dari SMK. Iya. Kebanyakan kan kalau misalkan teman-teman kuliah gitu kan, kebanyakan lulusan dari SMA, Iya. MA, Aliyah Iya. gitu tuh Bang. SMK. Tapi Bang Rudi SMK ya? Ya, alhamdulillah bisa. SMK bisa. Nggak bisa ya? Iya. SMA bisa. Ngotot lagi. Iya. Bang. Berarti dari semenjak SMK itu udah berpikiran ingin kuliah gitu lanjut? Enggak. Atau gimana? Saya setelah lulus SMK break dulu 1 tahun ya, kerja dulu baru kayaknya masih dulu juga masih ada kepengenan untuk saya nih pengennya kuliah gitu. Cuman 1 tahun kayaknya masih harus cari-cari motivasi dulu nih buat depan juga istirahat dulu. Terusnya akhirnya baru 1 tahun break ya baru masuk kuliah gitu. Nah, dari awal SMK itu kan kalau misalkan kebanyakan teman-teman SMK itu kan pasti ya bukan pasti sih, misalnya sebagian besar gitu Bang. Pada ininya setelah lulus SMK mau kerja gitu tuh. Nah, kalau Bang Rudi ini kan lanjut ke jenjang perguruan tinggi, Iya. terus apa namanya?
ke yang lebih tinggi lagi Iya. gitu tuh, kampus gitu. Nah itu apakah dari awal-awal masuk SMK ada bayangan pengen kuliah atau gimana? Bayangan dari pas mungkin kelas apa ya, kelas 3 lah. Kelas 3 kayaknya juga ngelihat kondisi, maksudnya keturunan dan lain-lain, kayaknya di keluarga saya nggak ada yang sarjana nih. Akhirnya kayak punya motivasi awal saya kuliah ya pengen setidaknya nanti setelah keluarga-keluarga yang lain kan, kalau di ini di satu ada orang pentolan aja yang bisa lulus kuliah, setidaknya yang selanjutnya ada motivasi, oh ya keluarga kita juga walaupun keluarga yang belum berada tapi bisa gitu kan untuk ke arah jenjang sana gitu. Dan alhamdulillah juga pas ya itu break 1 tahun terus dikasih tahu ya di sekolah ada nih, kamu kayaknya cocok deh masuk ke kampus ini. Akhirnya ya langsung masuk daftar, ya alhamdulillah berjalan. Saya masuk kuliah itu berjalan deh, masuk tahun 2016. 16. Berarti dari awal masuk SMK itu nggak ada niatan berarti Bang? Nggak ada niatan buat lanjutin kuliah gitu? Nggak ada? Pas ini aja berarti? Kelas 3 lah. Kelas 3, kelas 12 ya? Udah. Kayaknya juga kuliah dulu apalagi awal-awal ada SMK tuh kan, wah kerja udah bisa pasti, gitu. Pas lulus kerjaannya begitu. Jadi kayaknya kuliah dulu deh kayaknya. Iya itu teman-teman. Jadi selama awal masuk Bang Rudi melanjutkan pendidikannya di SMK, Bang Rudi nggak ada niatan sama sekali Bang? Nggak ada niatan sama sekali untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Akan tetapi setelah setelah kelas 3 baru ada kepikiran. Pak Rudi baru ada kepikiran, baru ada motivasi buat melanjutkan pendidikan lagi. Gitu. Iya menarik. Jadi selama Bang Rudi, kita kembali ke ini kampus lah. Jadi semester awal lah. Awal. Ada nggak sih satu yang bikin semangat gitu dari awal masuk Bang? Satu apa ya namanya? Satu acuan sehingga yang menyebabkan Bang Rudi itu semangat buat kuliah gitu. Pertama itu teman kelas. Teman kelasnya kebetulan dapat teman-teman yang asik lah. Bisa asik, terus kelas juga semester 1 berarti. Semester 1. Dengan semester 1 walaupun banyak nyusut tapi yang bertahan paling kompak. Akhirnya ya teman-teman ini yang kompak juga saling support antara lain. Jadi kalau ada kesusahan ya secara perkuliahan dan lain-lain mata kuliah ya selain dibantu, disupport, itu juga teman-teman selalu menguatkan, ngerangkul. Terus juga yang betah itu adalah kita dari semester 1 sudah masuk ke organisasi. Iya, langsung diplot masuk ke organisasi gitu kan. Gitu. Waktu awal-awal masuk masih sedikit organisasinya. Gitu. Dan sekarang udah banyak ya. Banyak banget. Nah, gitu. Iya. Dari itu Bang, organisasi itu sendiri tuh. Kan banyak kayaknya. Maksudnya di suatu kampus itu kan pasti ada juga gitu. Kalau Bang Rudi masuknya ke organisasi mana tuh? Dulu itu tahun 2016 akhir, kalau nggak salah akhir Desember lah. Itu Pak Ketua yang Pak Rektor itu membentuk himpunan mahasiswa, hima per jurusan, dan saya di plot di Hima Ekos. Dulu awal di Hima Ekos, dulu tuh berdiri cuma 2, Hima Ekos dengan Hima PAI. Jadi di situ. Jadi saya diplot ke Hima Ekos dan ada yang diplot situ. Jadi cikal bakalnya
ya dari Hima Ekos dulu saya Berarti di semester 1. bisa dibilang Barudi itu pencetus atau gimana menurut saya mereka sih? Kalau pencetus tuh Angkatan pertama atau angkatan pertama, mungkin pertama, berarti? angkatan pertama. Oh, Di waktu itu juga langsung semester 1, padahal itu juga ada semester 3 kan. Tapi di semester 1 mungkin nggak tahu salah pilih, nggak tahu gimana saya dipilih jadi ketua. aduh, kita pernah dialamin saya juga. Iya. Kayak ini salah pilih kayak gini. Coba ditunjuk aja. Ditunjuk. Berarti waktu awal masuk itu udah langsung ya Bang? Langsung Iya, diplot ke langsung organisasi. Ya langsung di organisasi sampai semester berapa itu. Kita di organisasi terus. Selain itu Bang, selain di Hima, mengikuti kegiatan lainnya di kampus ini? Di kampus. Selain di Hima dulu saya setelah masuk ke Hima terus masuk ke UKM Kopma dan sampai ke Dema gitu jenjangnya. Ke Dema. Iya, sampai ke Dema. Dulu berarti udah ada ya Bang Kopma itu ya? Kopma sudah ada didirikan kurang lebih tahun 2017-an, 17 akhir sama 17 akhiran. Bang Rudi itu termasuk salah satu ini nggak pencetus lagi nggak di itu apa? Ya, di UKM Koperasi itu. Termasuk di UKM Koperasi juga kan dulu itu sebenarnya ada kampus juga mencanangkan ingin membuka koperasi. Cuman rencananya tertunda dan teman-teman juga yang di ekonomi karena kita nih mau praktek kemana gitu kan, pengen belajar tentang ekonomi gimana, sedangkan di situ kan prodinya prodi baru. Akhirnya teman-teman kumpul Ariung dengan dosen-dosen juga dengan pimpinan, akhirnya dibentuklah UKM Kopma. Itu juga berlegalitas resmi gitu kan di dinas dan notaris. Nah, gitu sih. Sampai lulus berarti Bang itu. Ya sekarang walaupun memang UKM sendiri sekarang lagi off ya, mungkin off karena satu hal lainnya sih gitu. Menarik tuh Bang, yang off-nya itu tuh. Yang off ya, betul. Benar, harus dibahas sebagai pelajaran. Nah itu Bang. Itu dari awal baru dimasuk gitu kan udah ya berjalan lah gitu, berjalan udah sekian tahun gitu. Nah tiba-tiba gitu Bang. Itu karena apa tuh Bang? Dulu pertama mungkin fokus berkurang walaupun itu karena saya di situ masuk ke Dema kan. Akhirnya teman-teman terusnya juga teman-temannya mungkin ada kesalahan manajemen dan kita juga banyak masih belajar juga manajemennya. Terus paling itu sama, mungkin banyak teman-teman yang bosen juga. Akhirnya tidak bergerak, ya akhirnya terjun payung. Gitu galak. Jadi itu. Tapi masih ada optimisme untuk bisa bangkit lagi. Masih ada. Dan sekarang kan setelah Bang Rudi lulus, pasti ada kan ya Bang? Ada regenerasi dari teman-teman Hima Ekos gitu. Oh iya, insya Allah. Setelah lulus juga masih banyak ngobrol, teman-teman juga masih ngajak ngobrol gimana ke depannya untuk ini ya. Insya Allah selama masih dikasih kesehatan, saya juga insya Allah bakal terus membantu walaupun sudah lulus, karena kita juga gimana kalau sudah lulus, walaupun kita dulu aktif kayaknya masih punya rasa tanggung jawab gitu kan untuk ini. Jangan sampai kita awal-awal ngebangun gitu, jangan sampai walaupun kita sudah off tapi kita nggak mau bangun lagi, itu kayaknya masih greget kayaknya. Jangan sampai. Dan harus dipertahankan gitu. Bang, diminum dulu Bang. Kopi di kotak-kotak biar pintar. jauh berbeda.
Jamurannya otak-otak jamurannya. Kali itu. Jangan sampai ngeblank. Biar nggak selek mah. Iya, Kopi dikit. Kopi dulu. Minum bang, belum. Kopi susu saya kopi hitam. Iya, kopi hitam. Karena saya nggak suka kopi hitam bang. Bukan nggak suka sih. Jadi kalau kopi hitam itu harus dibarengi dengan temennya gitu. Cuman sekarang kan nggak ada boleh. temennya. Oh iya. Nggak boleh masuk prank. Nanti di banned. Itu guys, di selama perjalanan Bang Rudi ya, jadi semester 1 gitu, sampai masuk ke ranah-ranah organisasi. Kemudian di situ Bang Rudi sebagai angkatan pertama. Angkatan pertama, Hima Ekos itu salah satunya Bang Rudi gitu, angkatan pertama. Terus juga bukan pencetus, jadi penggerak ya bang, salah satu penggerak di koperasi gitu, koperasi mahasiswa itu sendiri. Subhanallah. Ya apa sih? Mungkin dulu seperti yang dikatakan di awal, kalau kita lingkungannya teman-temannya asik, teman-temannya saling support, terus termasuk mungkin Mbak Sarung rasain lah ya, kalau misalkan organisasi itu sudah chemistry-nya satu, walaupun sedikit orangnya tapi bergeraknya cepet gitu, masih bisa lari gitu, walaupun sedikit orangnya tapi kita tuh seneng ngejalaninya, kayaknya asik aja gitu, walaupun wah apa kegiatan terabas gitu. Benar bang. Dan dari kita ya itu walaupun berjalan ya seadanya gitu dari SDM itu sangat minim, cuman kita tidak terpaku sama SDM itu sendiri gitu. Ya berjalan aja gitu. Yang penting proses gitu. Kalaupun banyak SDM tapi teman-temannya kurang solid, kurang apa namanya? Timnya kurang kuat gitu. Itu kan ya masalah juga gitu. Jadi banyak itu buat apa gitu. Ya termasuk selama kuliah mungkin saya masih salah satu membangun mental dan membangun karakter ya, salah satunya di organisasi di kampus. Berperan penting dalam pengembangan mental saya, kreativitas saya ya adalah di organisasi di kampus gitu kan. Itu jadi ketika kita juga terbiasa dengan organisasi, ketika nanti kita kayak nanti kan ada PPL, KKM, akhirnya ya di situ tertuang juga banyak ide ya, di situ dari pengalaman itu. Makanya kalau sayang gitu, maksudnya kalau ada ya walaupun itu hak pribadi masing-masing, cuman saya pribadi dulu mikirnya kalau kuliah aja kayaknya kuliah cuman tugasnya kuliah gitu. Eman gitu. Maksudnya situ ada wadah, di kampus tuh banyak wadah, apalagi sekarang UKM banyak, Hima banyak, Tema juga aktif, teman-teman UKM lebih aktif juga kan, Hima juga, jayanya banyak wadah tapi enggak masuk gitu, enggak ikut, mubazir kuliahnya. Lagi udah support. Mungkin nanti ke depannya lah, mungkin kalau sekarang banyak kayak ngerasa dulu kayak buang-buang waktu, padahal enggak. Sampai sekarang kan banyak ya. Maksudnya impact buat kitanya gitu, mental kita, kreativitas kita gitu, cara bergaul kita gitu kan. Akhirnya kalau dengan organisasi itulah kita kan bisa menambah value kita gitu kan. Menambah nilai kita. Iya, itu Bang. Berbicara organisasi itu sendiri tuh Bang. Bisa nggak sih dalam kita masuk ke organisasi itu, pembentukan jati diri kita itu terbentuk? Kalau secara pribadi ya, saya sendiri kalau mengukur selama proses 4 tahun lebih, saya dibentuk. Maksudnya Bang Rudi merasakan gitu, perubahannya ketika sebelum masuk dan sesudah masuk organisasi itu? Rasakan sekali. Dulu mungkin malah saya
karakternya beda dengan yang misalkan masuk ke organisasi ya. Ya Tapi walaupun bukan saya tanda kutip. bukan tanda kutip Tanda kutip. nanti dibahas. Ya ini itulah, walaupun memang aktif juga di organisasi luar, tapi ya peran organisasi dalam itu sangat-sangat dirasakan dalam pembentukan itu karakter kita, sifat kita, gitu. Iya Bang, jadi ada nggak pesan-pesan Bang Rudi tuh, maksudnya buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi, khususnya Institut Agama Islam Cirebon gitu, yang apa namanya, harus bisa memanfaatkan wadah itu sendiri tuh. Pesannya sih mungkin ke mahasiswa lebih biar termotivasi juga tuh Bang, teman-teman. Masuklah organisasi yang ada di IAI Cirebon ya, IAI apa? IAIC Cirebon. IAI Cirebon. Iya. IAI Cirebon. IAI Cirebon. Iya. Bener. Tadi IAIC Cirebon. Kan tadi bilang Bang, suruh ngopi dulu kan biar gak oleng, ternyata gak di ngopi ya oleng jadi. Aduh. Gara-gara di rumah kan otak-otak. Pesannya buat teman-teman mahasiswa banyak wadah. Iya gitu. Masuklah salah satunya di mana aktif. Kalau bisa aktif satu fokus, aktif. Kalau bisa emang kita suka dua ya masuk aja dua, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi kita juga harus punya tujuan di situ, harus punya kita tuh pengen jadi apa. Tapi insya Allah selama saya ngerasain ya selama 4 tahun gue sangat-sangat membantu lah karakter saya dalam sifat maupun karakter, dalam keputusan-keputusan sangat sangat membantu lah. Bener langsung terasa gitu. Nanti kita terjun ke masyarakat seperti apa itu sudah sangat membantu kita untuk apa sih yang organisasi di kampus itu. Terus juga buat teman-teman dukung, support, misalkan ada UKM, Hima ataupun DEMA membuat kegiatan, support lah, support setinggi-tingginya. Karena satu support kalian, sedikit support kalian adalah bentuk dari semangat teman-teman yang aktif juga kan. Salah satunya kalau disupport sudah pasti juga, saya juga senang nih. Jadi lebih semangat lagi buat menggerakkan organisasi itu. Ambil Bang. Ya, tadi mana tamunya? Enggak ada loh. Oh, salah. Kirain tadi ada yang masuk soalnya. Oh, Pak Afif ya. Pak. Selamat Pak. Iya, itu teman-teman. Jadi di kampus IAIC ini kan banyak sekali wadah-wadah gitu. Sayang, jadi kalau misalkan tidak dimanfaatkan dengan baik gitu Bang. Karena dalam wadah itu bisa membentuk karakter kita juga. Karakter, sikap mental. Salah satunya Bang Rudi. Sudah ekstra. Abot Kang. Abot. Iya. Jadi di berbagai kegiatan yang Bang Rudi ikuti itu kan ada nggak sih kesibukan lain gitu Bang di rumah Bang Rudi? Sehingga itu Bang Rudi bisa membagi waktunya itu. Setelah lulus apa pas kuliah? Pas kuliah. Oh pas kuliah. Iya pas kuliah. Pas waktu kuliah lah. Pas waktu kuliah alhamdulillah. Itu kan mengikuti berbagai macam organisasi gitu. Tapi kan mungkin gitu Bang Rudi ada kegiatan di luar. Oh gitu. ya. Dulu alhamdulillah karena di kampus juga kan jadwalnya masih bisa untuk kegiatan lain juga. Alhamdulillah dari awal semester berapa ya? Semester 1 sampai 4 mulai mungkin jualan kecil-kecilan kecilan terus karena ekonomis ya jadi jualan. Iya. Harus. Dulu saya dikasih moto loh, dikasih tantangan. Apa tuh? Sama dosen tuh. Dosen ekos juga? Iya, dosen ekos dulu gini. Kalau sarjana ekonomi, kalau udah lulus,
nggak punya usaha itu gagal. Tantang itu. Nancep kayaknya nancep di hati tuh kayak Itu sangat apa namanya? motivasi. Membantu sekali sih. Biar baru ditambah semangat. Gitu. Iya, terusnya ya masuk pertengahan kuliah sambil kerja paruh waktu juga gitu kan. Ya alhamdulillah bisa jalan. Berarti kan artinya ada gitu, Mbak, kegiatan selain di kampus. Ada. Kayak ada jualan gitu. Jualan ya, kerja paruh waktu juga bisa gitu. Gitu. Subhanallah. Itu guys. Jadi walaupun baru mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus, akan tapi Bang Rudi tidak lupa meninggalkan kewajibannya sebagai, bukan kewajiban sih, jadi lebih tepatnya aktivitas Bang Rudi di luar kampus itu sendiri. Gitu. Itu cara bagi waktunya tuh Bang. Jadi misalkan kayaknya tuh klasik ya, misalkan aduh saya nggak ada waktu buat kan banyak kan buat aktif seperti gitu itu kan. Bang, jadi justru dijadikan sebuah alasan. Iya. Itu alasan untuk tidak hadir. Itu waktu kan simpel ya, maksudnya waktu tuh apa namanya, mengalibikan kesibukannya gitu, agar ya tidak mengikuti kegiatan itu. Padahal kan waktu kan satu hari 24 jam ya. Iya. 24 jam. Walaupun ya kita ada kegiatan di luar kampus juga, tapi kalau kitanya enjoy ngejalanin, terus kita bisa memanage gitu kan, hadir di sebuah kegiatan atau ngurusin kegiatan, tapi kita pressure waktunya, kita disiplinkan gitu waktunya. Misalkan jam sekian sampai jam sekian ya kita aktivitas apa, dan bisa ya yang penting pinter-pinter manage aja lah. Pinter-pinter manage, pinter-pinter ya buat bagi-bagi waktunya, terus ya pinter-pinter jaga kesehatan. Iya. Ya artinya selama baru mengikuti kegiatan di kampus juga tetap terlaksana ya Bang. Kegiatan yang di luarnya juga bisa terlaksana. Dengan itu memanage waktu tuh. Manage waktu. Jangan sampai kesibukan dijadikan alasan. Sibuk boleh ya, tapi ya disisihkan untuk berapa jam atau berapa itu kan. Juga kan punya tanggung jawab sendiri di organisasi itu. Iya Bang. Jadi masih tentang organisasi itu Bang. Selama perjalanan Bang Rudi misalkan jadi calon ketua, terus ya pengurus lah, sebagai pengurus itu salah satunya di kepengurusan mana? Dulu di tahun 2016 di Hima Ekos ya, alhamdulillah jadi ketua. Ketua. Terus berjalan waktu masih di Hima juga di UKM Kopma. Ya alhamdulillah kan di ketua juga. Tapi sebagai pengelola, pengelola. Jadi kan ada pembina, pengurus, pengelola. Nah, sebagai ketua pengelola. Terus tahun 2018 kayaknya juga salah pilih nih. 2018. Iya, jadi ketua Dema. 2018-19. Kayak salah pilih juga. Berarti 2018 pas saya masuk ya Pak? Iya. Pas saya masuk waktu taruh. Oh iya taruh. Iya kan masih ketua baru. Saya. Oh itu ketuanya baru dia. Iya. Tapi saya nggak nongol di depan. Nongol sekali sih. Iya. Terus di balik layar. Yang sering lihat tuh yang host tuh sama Kang Ferry kan? Ya, Mas Ferry. Mas Ferry gitu. Itu. Dan saya di situ ya menstabilkan kegiatan aja. Jadi tahu aja kedua mah. Ya artinya selama bergelut dengan organisasi itu adalah gitu ya Bang. Jadi sebagian formatur gitu kan. Jadi penggerak gitu kan. Ya jalan bareng-bareng lah sama teman gitu. Kan ketua Dema ya. Awal-awal ketua Dema itu gimana? Maksudnya kemauan sendiri atau dari dukungan teman-teman? Ayo Bang, baru dulu tuh sempet waktu di ini memang jadi ketika pencalonan tuh dari
masing-masing prodi itu mencalonkan satu nama itu. Dari satu prodi kan sini ada 7 prodi ya. Iya. Nah, wajib mencalonkan tuh satu prodi. Setiap prodi itu Setiap prodi wajib ini apa namanya? mencalonkan Delegasi ya dari iya delegasinya. Ya dari prodi muncul nama saya. Hei, halo, kamu, ada kamu juga. Tangan otak-otak. Maka bu, sebenarnya kan otak. Ya, itu guys ada penonton bayaran. Iya, iya artinya selama baru di bergelut di organisasi itu kan banyak sekali berarti bang manfaat-manfaat yang baru didapatkan gitu. Banyak. Ya. Siapa komandan? Formalitas. Aman. Iya bang. Beliau ini pembimbing KKM. Luar biasa. Pak Vivi. Kalau nanti KKM pembimbingnya beliau aja. Request dari sekarang. Tak bopingnya pak. Iya. Ya itu gimana bang? Yang baru dirasain gitu tuh setelah lulus. Ya sangat bermanfaat lah. Ini sangat bermanfaat buat perkembangan diri saya dan termasuk juga teman-teman. Akhirnya kan kalau kita aktif di organisasi kan teman-teman kampus makin luas, makin banyak dikenal. Kayak Sarul kan dikenal ya. Kenal. Kadang tuh ya ada aja sih yang nyapa gitu. Ya. Siapa ya? Cuma di dalam hati aja gitu tuh. Di dalam hati. Ya masa nggak enak. Siapa ya. Gitu. Ya kalau dia nyapa ya nyapa gitu. Ya intinya sih kampus di sini support masuk ya Cirebon kan support banget tentang sebuah kegiatan organisasi. Jadi ya support organisasi di sini juga kan makanya makin banyak berkembang. Makanya itu sayang kalau kita nggak aktif gitu. Sayang banget lah. Berarti yang dialami Bang Rudi itu selama mengikuti organisasi itu kan banyak sekali manfaat-manfaat dari organisasi itu sendiri gitu Bang ya. Betul. Oleh karenanya teman-teman jangan sampai mensia-siakan wadah terus waktu juga yang ada di fasilitas yang ada di kampus ini lah. Betul. Karena ya pasti ya Bang, pasti kan kembali ke kitanya juga. Iya, kembali ke kitanya. Kembali ke niatan awal. Nah, ini Bang. Ada pertanyaan sedikit tapi nyentil sih. Iya. Dari semester awal sampai akhir itu. Ada nggak sih Bang yang bikin Bang Rudi semangat, tapi semangatnya dalam arti lain ya gitu. Oh iya. Dalam arti lain ya. Jadi ya mahasiswi gitu tuh, mahasiswi yang Bang Rudi gitu tuh. Gitu tuh. Yang ya sehingga Bang Rudi semangat untuk lagi banget terus gitu tuh. Kalau untuk misalkan kayak saya laki-laki nih ya, yang perempuan kayaknya cantik nih. Hanya sekedar tahu dan pengen kenal ya ada, tapi untuk ke serius atau apa nggak ada, belum ada. Jadi karena sudah adanya di luar. Aduh. Bocoran itu bocoran. Ada ya di luar. Ya kan dibalik pastilah support ada di belakang dan selalu support untuk kelancaran dan ya pasti ada lah. Pasti ada. Mungkin di sini juga kayak teman-teman ya, kayak teman saya aja kan. Ada yang ketemu jodohnya tuh di sini. Iya. Kalau temen deket ya baru ada dua yang ketemu jodohnya. Ternyata itu termasuk niatan itu.
Jadi cari kamu jodoh. iya niat kuliah apa gitu. Oh, Ternyata gitu. Ya Allah. Alhamdulillah dikabulin. Gak usah sebut nama. Karena kan dibarengi dengan niat jodoh. Iya, buat niat dan usaha. Ini bisa dibilang nggak bang? Bisa dibilang kampus YIC itu kampus tempat mencari jodoh juga. Aduh. Ya kalau itu mah apa namanya belakangan lah. Belakangan. Poin plusnya gitu. Poin plusnya sebagai bonus. Bonus. Yang teman kan apa namanya tidak keluar dari Jalurnya betul. Mas Sarul sendiri? Gimana, Bang? Iya. Ya, buka kartu juga. Oh gitu. Skip. Skip. Ya ada sih. Ada ya. Ada ya. Cuman soalnya gini bang. Jadi dulu tuh pernah ini ya. Ya itulah. Saya suka sama Suatu. lawan jenis. Lawan jenis santai lah gitu. Cuman pas udah setia gitu bang. Udah berjalan 5 tahun ya. Kurang lebih 5 tahun. Sudah dapat BPKB. Cuma sama orang lain. Oh. Makanya ya di kampus ini tuh ada cuman nggak terlalu banget buat ngejar-ngejar gitu tuh bang. Jadi ya pada intinya sudah apa ya? Udah hilang Rasa. iya betul. Itulah udah nggak yang dulu tuh bang gitu. Mau fokus dulu Fokus satu-satu. Proses. Nanti kalau udah Verdi nambah juga nanti ada Aduh, udah. magnet. Kita menciptakan magnet diri. Tuh, yang harus diciptakan gitu. Iya. Benar. Magnet itu, Bang. Magnet itu yang harus diciptakan. Tuh, Saya tarik. itu teman-teman. Jadi luar biasa perjalanan Bang Rudi ini di kampus YIC itu dari semenjak perjalanan dari rumah niatan untuk ke kampus gitu. Itu kan sangat-sangat luar biasa juga gitu. Mengorbankan waktunya. Di samping itu kan Bang Rudi punya kesibukan juga di luar. Iya. Itu. Terus juga mengikuti banyak organisasi-organisasi yang ada di kampus, memanfaatkan fasilitas, memanfaatkan wadah yang ada gitu di kampus ini. Dan Bang Rudi setelah lulus, alhamdulillah mendapatkan buahnya itu ya Bang. Iya, mendapatkan hasilnya. Hasil dari perjuangan itu. Oh iya. Terus juga bisa menjadikan penggerak gitu Bang. Penggerak, pengelola yang apa namanya organisasi-organisasi yang ada di kampus ini, termasuk ketua Demas. Itu teman-teman. Apa tuh Bang? 10 menit lagi Bang. Ya, ini bisa dibilang pertanyaan terakhir Bang. Ya, closing statement lah gitu Bang. Oke. Greget gitu supaya kayak Iya. TV. Ya, itu Bang. Jadi setelah Bang Rudi lulus, yang poin paling berharga, paling apa namanya, yang Bang Rudi alami gitu Bang, setelah lulus di kampus YIC itu Bang, seperti apa Bang? Selama kuliah di YIC? Berarti apa? Berarti Pencapaian. ya, manfaat pencapaiannya. Mungkin kalau pertama kita kaitkan lagi dengan awal ya. Setelah lulus juga ya alhamdulillah sudah kerja juga. Akhirnya kita juga harapannya bisa mengimplementasikan ya hasil-hasil yang kita dapat di sini. Terus juga kita bisa berkontribusi juga untuk masyarakat dan mungkin tujuan sama awal ketika masuk kuliah yaitu bisa mengembangkan sebuah usaha supaya ya
supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat juga. Masyarakat itu salah satu mungkin tugas lah untuk setelah lulus dari sini. Kalau untuk hasil sendiri, ilmu alhamdulillah sudah cukup banyak yang didapat di sini. Berarti tinggal menuju jenjang yang menunjung serius. Iya. Ke Iya. Skip ya. Nah itu ya insya Allah sudah banyak yang didapat. Salah satunya ya itu tentang ilmu ya kita nambah gitu kan. Temen juga jadi bertambah, saudara-saudara bertambah gitu. Dan paling penting adalah kita ketika lulus tidak melupakan alma mater kita. Betul. Nah, iya itu Bang. Jadi saya pernah dengar juga gitu bahwa dari pesan-pesan dosen gitu kepada wisudawati YIC ini yang kemarin pernah dengar jangan lupakan alma mater gitu. Iya. Itu kan sebagian daripada tanggung jawab juga dari sebagai wisudawan gitu kan. Jangan lupakan alma mater gitu, walaupun sudah tidak berinjak kaki di sini. Iya, jadi ketika lulus ya kita membawa alma mater, lulusan mana ini gitu kan, termasuk ya membawa nama baik, tetap membawa nama baik kampus lah, kita di luar di masyarakat juga. Jadi itu ya tetap masih berproses lah. Lulus itu kan tetap memulai proses awal, tetap memulai proses di luar gitu. Jadi tinggal ya menjalankan ilmu yang kita udah dapat, ya tinggal kita menerapkan di luar gitu kan. Gitu. Tinggal kita aplikasikan. Gitu. Bang, ada tanyaan yang masuk ganjil tuh Bang. Satu lagi. Gak apa-apa. Bonus. Gak apa-apa. Pertanyaan bonus. Lanjut. Iya, jadi setelah Bang Rudi menyelesaikan pendidikan sarjana ya setelah satu di Institut Agama Islam Cirebon ini, ada niatan buat ini nggak Bang, buat lanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi, setelah 2 gitu? Kalau ketiga? Melanjutkan pendidikan, saya masih ada semangat, masih ada kemauan tinggi. Cuman mungkin adalah waktu yang mungkin waktu dekat kayaknya belum lah ya. Saya juga rehat dulu, masih ada tujuan lain juga yang harus dicapai. Bahasa Cirebonnya kan ambekan dikit. Ambekan dikit. Pegel. Jadi tapi memang masih ada niatan. Saya juga udah mungkin planning. Syukur-syukur kalau alhamdulillah semoga kan di sini sudah ada paskanya. Nah, daftar lagi. Nanti nungguin paskanya. Insya Allah nungguin aja. Yang berdoa ya kita doakan saja lah mudah-mudahan. Amin. Gitu. Tapi masih ada pengen banget. Pengen banget. Gitu, untuk lanjut. Itu Bang Rudi. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya buat bermain di bincang-bincang gini. Terima kasih juga saya sudah diundang di. Mohon maaf kalau misalkan mengganggu aktivitas Bang Rudi yang di luar gitu. Enggak, hari Minggu santai. Alhamdulillah. Santai. Itu guys. Jadi perjalanan Bang Rudi dari mulai awal semester awal sampai lulus gitu. Oke. Itu saja bincang-bincang kita kali ini bersama Bang Rudi. Ya, terima kasih. Bang Rudi Sugiharto SE ya Pak? SE. SE iya, tadi maaf Bang, saya yang pertama saya nggak nyebut gelar gitu kan, karena ya sangat penting juga gitu kan. Perjuangannya kan luar biasa, jadi kalau misalnya kita tidak menyebutkan atau apa, itu sangat ya kurang baik lah, karena kan kita menghargai perjuangannya Bang Rudi sendiri gitu. Oke, itu teman-teman ya, itu saja bincang-bincang kita kali ini. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Udah subscribe belum Bang? Sudah. Wah. Jangan sampai telat. Itu teman-teman, jangan lupa subscribe ya, biar channel Teater Geni ini semakin berkembang. Terus juga kita dari teman-teman Teater Geni terus semangat dalam pasti
melahirkan karya-karyanya gitu Pak. Betul. Terus membangun ya demi mengharumkan juga gitu nama baik Universitas Agama Islam Cirebon ini. Oke teman-teman, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teater Geni, boro.